Halo semua, selamat siang, pagi, sore, malam, buat semua teman-teman XBM Experience. Kenalin, aku Rahma Ilahi, selaku mentor sosiologi. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin tentang salah satu materi dalam sosiologi, yaitu perubahan sosial. Mungkin teman-teman semua bakal mempelajari bab ini pada kelas 12, yaitu pada kelas yang teman-teman dapetin sekarang gitu. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita bakal bahas tentang perubahan sosial. Jadi dalam bab besarnya itu kan perubahan sosial. Jadi apa sih yang bakal kita pelajarin dalam perubahan sosial ini? Yang pertama, kita bakal mempelajari tentang definisi perubahan sosial. Yang kedua, kita bakal mempelajari perubahan sosial menurut beberapa ahli. Yang ketiga adalah faktor penyebab perubahan sosial. Yang keempat, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Yang kelima adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang keenam adalah dampak perubahan sosial. Oke, kita lanjut ya ke definisi perubahan sosial. Jadi apa sih definisi perubahan sosial itu? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang berbeda sehingga terjadi ketidakserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat dan menghasilkan pola kehidupan baru. Jadi nih, misalnya dalam suatu masyarakat ada unsur baru yang masuk atau ada unsur yang nggak cocok lagi gitu. Nanti itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Makanya dia menghasilkan pola kehidupan yang baru atau yang berbeda dari sebelumnya. Oke, sampai di sini mungkin paham ya. Kita lanjut ke definisi perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, ada dari Samuel Koenig mendefinisikan perubahan sosial sebagai bentuk modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Yang kedua, ada dari Kingsley Davis, mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur masyarakat. Yang ketiga, ada MacIver, itu mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan yang terhadap keseimbangan sosial tersebut. Yang keempat, ada dari G.L. Gillen and G.P. Gillen, itu mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, kondisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Apa sih maksudnya difusi di sini? Difusi itu tuh apa ya? Itu adalah suatu bentuk penyebaran kebudayaan gitu. Itu maksudnya. Lalu yang kelima, ada dari Selo Sumarjan, salah satu sosiolog di Indonesia, itu mendefinisikan sosiologi sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Kita lanjut. Faktor penyebab dari perubahan sosial. Itu ada dua, yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Atau internal itu dari dalam dan eksternal dari luar. Ya, kita lanjut lagi. Ini faktor internal yang pertama adalah perubahan penduduk. Jadi, apabila penduduk di suatu wilayah itu bertambah atau berkurangnya, akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial baik di daerah tujuan maupun daerah yang ditinggalkan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang berubah dari daerah-daerah tersebut. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada faktor pendorong, itu yang dari dalam, adalah inovasi dan penemuan baru. Misalnya, lahirnya penemuan dan inovasi baru sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, penemuan internet membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi. Kita nggak memungkiri ya, kalau di zaman sekarang internet itu salah satu hal yang kita butuhkan. Jadi, itu adalah suatu bentuk penemuan baru yang merubah suatu sistem atau sesuatu dalam masyarakat itu gitu. Kita lanjut, ada yang ketiga faktor internalnya yaitu konflik sosial. Konflik sosial ini di antara kelompok masyarakat dapat mendorong terjadinya suatu perubahan sosial.
Misalnya, konflik yang terjadi antara warga lokal dengan warga luar daerah. Ini menjadikan warga lokal sulit untuk menerima kehadiran warga dari daerah di wilayahnya. Kenapa? Karena itu masyarakat lokalnya itu kan misalnya dia tertutup, terus datang loh orang dari luar ke sana, terus warganya itu nggak mau menerima karena mungkin dari budayanya yang udah berbeda atau orang-orang pendatang itu bakal dianggap oleh warga lokal sebagai orang yang nanti bakal merubah kebudayaannya. Jadi warga lokal itu sulit menerima kehadiran warga tersebut. Jadi karena dia sulit, jadi akan timbul konflik sosial antara warga lokal dan pendatang. Oke, selanjutnya, ini faktor keempatnya, terjadinya pemberontakan dan revolusi dalam masyarakat. Jadi pemberontakan itu terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan pemerintah. Hal ini dapat memicu munculnya gerakan revolusi yang akan membawa perubahan besar dalam masyarakat. Contohnya apa? Itu tahun 1998 mungkin semuanya udah tahu lah ya gitu. Tahun 1998 terjadi gerakan reformasi di Indonesia oleh yang dipelopori oleh mahasiswa dan beberapa pihak baik dari masyarakat, tokoh-tokoh penting dan sebagainya, maupun militer tentunya. Lalu kita lanjut. Nah, ini adalah faktor eksternal. Kenapa faktor eksternal? Itu perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan yang terjadi akibat bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, puting beliung, dan sebagainya. Dalam hal ini, termasuk perubahan lingkungan karena alam yang dirusak manusia, menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial. Kondisi ini memaksa manusia untuk mengungsi, berpindah tempat. Di tempat baru itu akan terjadi perubahan sosial baik dari lembaga masyarakat maupun lingkungan sekitar. Mungkin bagian ini teman-teman bisa sedikit paham ya. Kita lanjut lagi. Ada faktor eksternalnya yaitu salah satunya peperangan. Kenapa? Jadi misalnya terjadi peperangan nih, terus peperangan ini dimenangkan oleh pihak lawan. Jadi pihak lawan ini bisa memberikan suatu perubahan terhadap wilayah yang mengalami kekalahan. Jadi pihak pemenang dapat memberikan pengaruh kepada pihak yang kalah, gitu. Contohnya, pihak pemenang ini bisa memberikan kebijakan-kebijakan baru dari suatu pemerintahan, yang bisa nanti menyebabkan daerah yang kalah itu mengalami perubahan, baik dari sistem pemerintahannya, kebiasaan masyarakatnya, dan lain-lain yang bisa tergantung orang yang menang ya, mau mengubah yang mana gitu. Selanjutnya, ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang pertama itu faktor pendorong adalah kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sikap menghargai karya orang lain. Yang ketiga, sistem pendidikan yang maju, lalu keinginan untuk maju, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, sistem pelapisan terbuka, dan orientasi ke masa depan. Jadi faktor pendorong ini lebih ke apa sih yang membuat masyarakat itu bisa berubah gitu. Itu biasanya ya orang-orang yang open minded itu bisa lebih menerima perubahan sosial gitu. Selanjutnya adalah penghambat perubahan sosial. Yang pertama itu adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, yang kedua masyarakat bersikap tradisional, yang keempat pendidikan yang rendah, yang kelima adanya kepentingan yang tertanam kuat, yang keenam keteraturan akan terjadinya kegoyahan integrasi, selanjutnya adalah prasangka buruk terhadap unsur budaya asing dan hambatan ideologis. Ini hambatan ini cenderung memberikan apa ya, masyarakat itu nggak mau berubah gitu. Biasanya orang-orang yang takut atau yang apa ya, yang takut perubahan dari luar itu, pokoknya ada satu yang berbeda dari masyarakat itu, mereka takut kalau itu akan merubah budaya mereka gitu. Jadi mereka bakalan punah gitu. Mereka takutnya kayak gitu. Kebanyakan ya masyarakat-masyarakat tradisional karena mereka takut kayak gitulah.